konsep healing yang mungkin saya bagikan sekarang adalah berkaitan dengan 3 tokoh yang akan kita pelajari. Jadi ada Viktor Frankl yang kisah hidupnya sangat menarik. Yang kedua ada Elizabeth Kubler-Ross yang teorinya sampai saat ini banyak banget dipakai ya, stage of grieving. Nanti akan saya jelasin satu-satu. Dan yang ketiga ini juga sebenarnya pernah saya sharingkan di salah satu tema yang mungkin teman-teman juga yang hadir hari ini pernah hadir, yaitu tentang happiness. Ya. Jadi ada Martin Seligman. Jadi ini adalah bapaknya psikologi positif ya. Kalau anak-anak psikologi pasti tahu. Nah, saya akan bahas satu-satu. Jadi pendekatan healing kita hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya banyak di beberapa webinar itu bahas tentang pendekatannya psikoanalisa, pendekatan hipnoterapi yang ngubek-ngubek masa lalu gitu ya, ngubek-ngubek hal yang sudah berlalu. Nah, tapi ada satu pendekatan humanistik. Kalau dalam psikologi itu kan ada banyak mazhab, banyak pendekatan. Salah satunya psikoanalisa, behavior, perilaku, dan yang terakhir, nggak terakhir sih, yang berikutnya ada humanistik, dan juga yang berikutnya ada transpersonal biasanya. Nah, kali ini kita mungkin ke humanistik dan transpersonal. Jadi kita kenalan sama salah satu tokoh yang kisah hidupnya menarik banget. Namanya Viktor Frankl, foundernya logoterapi. Logoterapi itu adalah teknik terapi atau bisa dibilang pendekatan terapi yang memusatkan kepada makna, ya, kepada logo. Logo itu logos bisa didefinisikan sebagai ilmu, makna dan spiritual ya dari logoterapi itu. Dan sementara terapi adalah sejumlah atau berbagai teknik yang ditujukan memang untuk pemulihan diri. Nah, logoterapi didasari pada pengalaman dari Viktor Frankl yang bisa dibilang ketika saya baca biografinya ini sesuatu hal yang bisa saya bilang nggak akan semua orang alami. Jadi Viktor Frankl ini tahanan perang. Jadi dia itu adalah orang Yahudi yang saat itu disekap di zaman Perang Dunia Kedua Hitler. Ya, Hitler itu kan tercatat membunuh kurang lebih sekitar 12 sampai 17 juta orang ya kurang lebih lewat peristiwa pembantaian massal. Jadi Viktor Frankl ini masuk ke 4 camp konsentrasi. Kalau teman-teman yang suka nonton film perang, saya suka banget gitu ya. Camp konsentrasi itu bukan sesuatu hal yang main-main, karena di sana ada eksperimen manusia. Ya, salah satu bahkan banyak teori yang akhirnya itu tercipta di zamannya camp konsentrasi. Salah satunya autisme itu kan didefinisikan ketika ada dalam masa Perang Dunia Kedua, ya, salah satunya aja. Nah, jadi Viktor Frankl ini 3 tahun di camp konsentrasi dan dia kehilangan orang tuanya, dibantai, dibunuh, saudaranya meninggal semua di sana dan istrinya yang dia belum lama menikah, kalau nggak salah 1 atau 2 tahun. Setelah menikah dia ditahan dan dia salah satu survivor. Jadi ketika Jerman kalah di masa perang, mereka meninggalkan banyak tahanan perang dan dari berbagai negara dan Viktor Frankl salah satunya. Dan di sana dia mengobservasi bahwa ternyata ada banyak jenis manusia ketika diperhadapkan pada kesedihan, kehilangan, penyiksaan, penganiayaan, dan baru mulai ada bisa dibilang salah satu pendekatan logoterapi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi Viktor Frankl itu sejarah singkatnya neurologis, jadi ahli syaraf, psikiater, dan juga punya 28 gelar doktor. Ya, bukunya juga banyak. Salah satu yang mungkin saya baca juga, yang teman-teman pernah baca juga, mungkin adalah gimana kita melakukan pencarian atau melakukan makna terhadap hidup ini. Ya, itu satu. Nah, yang kedua Elizabeth Kubler-Ross yang juga akan kita bahas teorinya. Mungkin tokohnya ada beberapa yang nggak tahu, tapi teorinya ada beberapa yang pernah pakai ya. Jadi stage of grieving, tingkatan dari kehilangan, dari penolakan sampai penerimaan. Nanti ada 3 stage selanjutnya. Nah, itu Elizabeth Kubler-Ross itu juga kisah hidupnya menarik ya. Jadi dia seorang yang bisa dibilang survivor juga dalam hidupnya dan dia meneliti salah satu yang saya suka adalah tentang nearly death experience. Pengalaman mati suri, pengalaman kehidupan setelahnya. Tapi saya nggak akan bahas yang itunya, tapi saya akan bahas stage of grieving-nya dan berhubungan dengan meaning atau makna yang akan kita bahas hari ini. Dan yang terakhir, yang teorinya juga akan kita bahas adalah Martin Seligman, ya tokoh psikologi positif. Jadi bisa dibilang presidennya apa itu American Psychological Association. Jadi kiblatnya psikologi, termasuk psikologi Indonesia. Jadi kalau mau nyari apa-apa tuh ya di apa gitu ya, kalau psikologi. Jadi
Martin Seligman ini terkenal dengan pendekatan kebahagiaan. Gimana sih seseorang tuh bisa bahagia, tapi dijelaskan secara ilmiah. Nah itu. Oke, jadi dalam psikologi, ini konsep basic ya, sederhana ya. Tubuh, pikiran, emosi kita adalah satu kesatuan. Jadi ada 3 faktor yang bisa menciptakan seseorang itu terganggu atau tidak terganggu. Sehat mental atau enggak sehat mental. Yaitu faktor bio, psiko, dan sosiologis. Bio maksudnya adalah faktor tubuh. Kita punya yang namanya keajaiban genetik. Ada orang yang memang terlahir lebih cemas dari orang lain, dan itu nggak salah. Ya, sama mungkin ibaratnya seperti kita alergi di satu bagian, kita alergi di ikan, terus nyalahin orang tuanya, enggak, itu keajaiban genetik ya, bisa dibilang. Jadi secara biologis, ada orang yang mungkin lebih cemas, ada orang yang lebih sensitif, ada orang yang lebih bahagia dari orang lain, itu secara genetik ya. Dan tubuh itu bisa dikondisikan dengan berbagai cara. Contohnya dengan latihan fisik, dengan pola makan, dengan mengubah gaya hidup, dan dengan tidur tentunya. Tidur kan salah satu healing terbaik dan paling saya suka. Kalau lagi ada masalah ya tidur, salah satunya aja, tapi jangan tidur mulu juga gitu ya. Itu biologis. Kemudian psikologis itu mencakup 2 hal, pikiran dan emosi. Jadi seberapa kenal kita secara intelektual dan seberapa aware kita dengan apa yang kita rasakan. Jadi ini dijelaskan memang dalam psikologi, bahwa apa yang kita pelajari, bagaimana coping mechanism kita, pola asuh kita ketika kecil mungkin ya, kemudian apa yang kita percayai dan nggak percayai, belief system, limiting belief, mental block, masuk ke dalamnya pikiran dan emosi. Jadi apakah kita mudah marah mungkin, mudah sedih akan sesuatu, mudah kecewa, masuk ke dalam psikonya. Dan yang terakhir adalah sosionya, sosiologis. Jadi lingkungan ini adalah ngomongin soal orang terdekat. Siapa sih teman-teman kita? Siapa sih orang yang kita percaya? Siapa sih guru-guru kita? Siapa sih tempat kita belajar? Dan kita selalu menunjukkan diri kita yang tidak sebenarnya. Ya, ada istilah yang disebut sebagai persona atau topeng sosial. Bagaimana kita menunjukkan diri di depan lingkungan atau di depan sosiologis tadi supaya kita tampak baik. Ya, jadi faking good. Ya, jadi pura-pura baik, pura-pura jadi sosok yang mungkin good guy gitu ya, berusaha untuk jadi perfect, berusaha untuk tidak tercela dan segala macam, ya itu karena sosiologis. Sangat berbeda ketika kita sendirian, nggak ada orang sekitar kita. Ya kita jadi diri kita sendiri. Nah jadi 3 faktor ini yang biasanya menentukan kesehatan mental seorang, mental health-nya, atau apakah seorang bermasalah di salah satu lini tertentu. Nah tapi dalam logoterapi kita menambahkan satu prinsip ya, kita menambahkan satu unsur, yaitu spiritual. Nah, tapi spiritual ini nggak ngomongin soal agama, nggak ngomongin soal religius, nggak ngomongin soal sebuah ajaran yang tata cara agama, kemudian makanya ini tidak menjurus ke satu agama tertentu. Bahkan logoterapi bisa digunakan untuk orang-orang yang ateis dan agnostik juga bisa. Mereka yang nggak percaya Tuhan atau mereka yang nggak percaya agama pun bisa. Tapi spirit dalam logoterapi ini adalah kemaknaan. Jadi penerimaan sesuatu hal yang melampaui logika, sesuatu hal yang melampaui pikiran kita bahkan. Nah, logoterapi mengambil konsep bahwa setiap manusia itu mencari makna dalam hidupnya. Dan ketika kita nggak punya makna, kita akan menjalani hidup dengan indikasi bahwa kosong, dekat dengan depresi gitu ya. Depresi kan tidak melulu sedih, tapi bisa jadi nggak merasakan apa-apa gitu ya. Dan dekat dengan itu. Jadi logoterapi menambahkan jadi ya hormonal biologis tubuh, pikiran emosi, lingkungan, dan berikutnya adalah kemaknaan atau spiritual. Nah, itu yang kita pelajari spiritnya. Jadi lebih dalamnya di situ. Nah, dalam pendekatan logoterapi, mungkin ini salah satu teori yang ini materinya hari ini memang agak sedikit berat ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya saya bahas tentang happiness, sebelumnya saya bahas tentang emotional release, cuma ngomongin emosi. Kalau ini lebih ngomongin tentang esensi psikologinya, esensi kemaknaannya. Teori klasik ya, yang banyak dan terkenal dalam psikologi adalah pikiran sadar dan bawah sadar, ya subsadar juga termasuk dalamnya. Conscious mind. Conscious mind ini bicara sebenarnya kesadaran tubuh, bukan kesadaran kita. Maksudnya kesadaran tubuh adalah gini, kita sadar ketika ada bahaya. Kita sadar ketika mungkin kita lapar, itu tubuh fisik. Kita sadar ketika panas. Kita sadar, oh pokoknya banyak. Jadi kesadaran secara fisik. Nah, kalau kesadaran secara pikiran itu sebenarnya ada di level atasnya. Disebut sebagai awareness, self-awareness, bukan conscious. Ya, conscious fisik. Kalau awareness pikiran, sesuatu hal yang kita latih dan kita pelajari. Salah satu tekniknya mindfulness,
atau banyak juga teknik lain sih, meditasi dan segala macam. Nah, di bawahnya ada yang namanya subconscious mind atau pikiran bawah sadar, pikiran nggak sadar, tempatnya emosi, tempatnya pengalaman, tempatnya kejadian yang mungkin kita tekan, kita abaikan, kita ingin lupakan, tapi ternyata dia masih ada di dalam. Dan kadang-kadang kalau ada trigger yang cocok, itu bisa muncul keluar. Bentuknya banyak, bisa dari perilaku, kebiasaan buruk, respon emosional, dan segala macam. Nah, dalam logoterapi, kalau kita ngomongin tentang psikoanalisa, Sigmund Freud, ya mungkin kenal, itu ngomonginnya soal insting manusia. Katanya, pikiran bawah sadar, itu tempatnya insting. Tempatnya seks, tempatnya dorongan impulsif, kemarahan, tempatnya kesedihan yang mendalam, dan segala macam. Nah, ternyata di dalam logoterapi, selain insting, kita juga mengenal namanya noetik. Noetik adalah bukan hal negatif, tapi adalah hal positif yang ada di bawah sadar kita. Spiritual, kemaknaan tadi, tujuan. Ngomongin soal setiap manusia itu bisa jadi baik. Ya. Jadi kalau misalnya Sigmund Freud, psikoanalisa kan ngomonginnya, setiap manusia itu punya kejahatan, setiap manusia itu punya dark side, setiap manusia itu ada kecenderungan untuk mati, membunuh, mencelakai, dan segala macam. Jadi prinsipnya sih menganggap manusia itu produk masa lalu, produk impulsif ya dari impuls bawah sadar tadi. Nah, kalau logoterapi menambahkan, dia mengakui, psikoanalisa mengakui, tidak membantah, tidak, tapi menambahkan bahwa dalam diri kita itu sebenarnya ada tujuan, ada spiritual, ada sesuatu yang di atas pikiran kita. Nah, disebut sebagai noetik kalau dalam logoterapi. Dan itu ternyata yang bisa membuat healing kita jadi punya meaning, yang bisa membuat setiap kali kita menjalani sesuatu kehidupan, kalau kita punya makna di dalamnya, entah kenapa kita sebenarnya, kalau dalam konsepnya nanti ya, kita sebenarnya melakukannya sebagai proses pemulihan juga. Nah, itu contohnya ya. Jadi teorinya cukup panjang ya. Jadi logoterapi kalau ditelusuri memang banyak banget bacaan dan pendekatannya. Ini adalah generasi ketiga, bisa dibilang, psikoterapinya Austria. Jadi Austria itu salah satu negara yang melahirkan banyak pemikir-pemikir psikologi dan kedokteran yang terkenal. Ya, salah satunya Sigmund Freud. Ya mungkin kalau yang non psikologi nggak tahu siapa Sigmund Freud, tapi Sigmund Freud itu di psikologi terkenal banget ya. Itu adalah generasi pertamanya psikoterapi di Austria, yaitu biasanya pakai hipnoterapi masuk dalamnya juga, psikoanalisa, tentang masa lalu, tentang luka batin dan segala macam, yang banyak banget orang yang suka ngebahas gitu ya, tentang hal-hal seperti itu. Nah, itu yang masih banyak dipakai sampai hari ini. Dan yang kedua, generasi kedua, ada Adler yang bahas tentang psikologi individual. Teorinya tentang inferiority complex. Jadi setiap manusia itu punya rasa nggak aman, punya rasa rendah diri, dan akhirnya dia berusaha untuk kompensasi rendah dirinya dengan berbagai perilaku. Jadi teorinya seperti itu. Nah, baru yang ketiga adalah Viktor Frankl yang kita bahas hari ini, yaitu pendekatannya tentang pemaknaan hidup. Ya, healing nggak cuma ngomongin soal masa lalu, healing nggak cuma ngomongin soal luka, healing nggak cuma ngomongin tentang kejadian yang menyakitkan, tapi healing ngomongin soal seberapa bisa kita menemukan tujuan dari hidup kita. Itu. Oke. Ini salah satu dokumentasi dari kamp konsentrasi Nazi yang tadi ya, di tahun 40-an. Jadi Hitler, tadi saya bilang ya, menurut catatan sejarahnya membunuh 10 sampai 15 atau 17 jiwa. Ya, itu pembantaian yang luar biasa ya. Dan setiap tahanan perang yang ada di sana, kalau Frankl itu bilang dalam bukunya, dia menemukan bahwa kejadian yang sama, penganiayaan yang sama, penyiksaan yang sama melahirkan dua orang yang berbeda. Dia mengkategorikannya jadi saint ya, dan juga swag. Ini Viktor Frankl yang ngomongnya, bukan saya ya. Jadi saint itu adalah orang-orang yang di balik penderitaan, dia masih bisa membantu orang lain. Jadi di kamp konsentrasi itu sebenarnya ada 4 tipe orang katanya. Yang pertama adalah orang yang putus asa, orang yang merasa hidupnya sudah tidak berdaya. Kenapa? Karena dia tawanan perang. Makan aja susah gitu ya. Tinggal nunggu ajal, tinggal nunggu dimasukkan ke dalam kamar gas beracun, kemudian diracuni ya mati di situ. Jadi orang-orang yang bisa dibilang putus asa dan ada suicidal thought, jadi dia pengen bunuh diri, gimana pun caranya mengakhiri hidup aja gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah hopeless ya kategorinya itu. Yang kedua ada swag itu,
yaitu orang-orang yang akhirnya mengkhianati apa yang disebut sebagai moralitas yang dia punya. Jadi swag ini adalah tipikal tahanan yang mencuri, tahanan yang menyakiti tahanan lain, tahanan yang ngambil kesempatan untuk di dalam keadaan sulit pun tetap jadi orang jahat di sana. Ya, seperti itu. Jadi seperti yang tadi dark side-nya itu muncul. Nah, dari dua itu ternyata ada dua yang lain. Yang pertama adalah orang yang pasif, pasrah, tapi cenderung diam, nggak melakukan apa-apa, ya tapi ikhlas. Ya, menunggu saatnya mati, menunggu saatnya ya ajal aja menjemput di dalam camp konsentrasi itu. Dan berikutnya ada saint. Saint ini adalah orang yang berbagi di tengah penderitaan mereka. Jadi Viktor Frankl bilang bahwa ada beberapa orang yang ditemukan bahwa mereka punya makanan itu cuma sedikit. Bahkan yang bisa dibilang cuma bisa bertahan untuk hari itu. Tapi mereka membaginya untuk orang lain. Ada orang-orang yang di balik penderitaan itu mereka malah dengerin cerita orang lain. Malah mereka jadi nyemangatin orang lain. Malah mereka buat orang lain tuh lebih bertahan. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ada 3 prinsip, yaitu freedom of will. Jadi apapun kejadiannya, kita selalu punya kehendak bebas untuk memilih respon kita. Jadi ini bukan bicara soal kejadian buruk atau baik yang ada dalam diri kita, tapi gimana kita merespon kejadian itu yang akan menjadikan kejadian itu baik atau buruk. Itu konsep pertama. Yang sampai hari ini saya pegang bahwa ya bukan kejadiannya yang buruk, tapi kadang-kadang respon kita yang buruk dan membuat kejadiannya tambah runyam. Nah, itu bicara soal freedom of will. Jadi kita punya sesuatu hal yang nggak bisa dikendalikan dan dalam kendali kita. Nah, freedom of will ini bicara soal gimana kita mengelola sesuatu yang dalam kendali kita, gimana kita punya kehendak bebas tadi untuk menentukan mau jadi apa kita. Dan yang kedua, setiap dari kita tadi ya punya noetik untuk punya makna, keinginan mencari tujuan, keinginan mencari makna dalam hidup. Ya mungkin sekarang lagi booming, nggak sekarang sih, dulu-dulu tuh lagi booming kata-kata passion, makna, gitu. Atau ikigai yang lagi gencar-gencarnya tuh dikampanyekan, ya, filosofinya Jepang gitu ya, dan juga banyak hal lainnya. Tapi ada keinginan untuk mencari makna, aktualisasi diri, bukan cuma soal makan, bukan cuma soal uang, tapi soal berdaya. Karena walaupun kalau dalam pengertian Viktor Frankl ya, walaupun manusia terbatas, walaupun manusia terdesak, walaupun manusia tersiksa, dianiaya, tapi tetap ya dia punya makna yang bisa akhirnya menggerakkan dia. Dan yang berikutnya adalah meaning of life yang nanti akan kita bahas setelah ini.